Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, berkah dalam. Hari ini merupakan hari Minggu biasa ke-21. Sebelum misa dimulai, akan kami sampaikan warta paroki minggu ini. Misa pagi akan dilaksanakan pada hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 5:30 pagi. Minggu depan merupakan hari Minggu biasa ke-22. Misa akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 27 Agustus 2022, pukul 5 sore. Dengan petugas, KOR, Lingkungan Santo Gregorius, Dirijen, Ibu Lucia Kristiani, Organis, Saudari Febrina, Pemazmur, Saudara Adventus Aditya, Lektor, Ibu Dwi Susila Ningsih, Misdinar, Vincent dan Tessa, Prodiakon, Ibu Maria Murwati, dan Bapak F.E. Bowo, Tata Altar, tim Tata Altar, Non-liturgi, Lingkungan Santo Stefanus, dan Santa Agatha. Kolekte minggu lalu. Kolekte pertama sebesar Rp2.935.000. Kolekte kedua Rp1.834.000. Teks misa Rp1.407.000. Sebelum misa dimulai, kita doakan doa sinode. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan, jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama-Mu menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan benar dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita awali perayaan Ekaristi hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa
dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih, juga anak-anakku yang dicintai Tuhan, kita masing-masing itu dipanggil Tuhan untuk boleh mengalami bersama Allah juga mulai dari kehidupan kita di dunia ini. Sekalipun tidak mudah karena diumpamakan oleh Tuhan memasuki pintu yang sempit. Mari kita awali karis ini dengan mohon rahmat pengampunan kepada Tuhan kalau kita masih belum berani dengan cara hidup kita untuk menghayati berhadapan dengan pintu yang sempit itu dengan segala perjuangan hidup ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang ke dunia demi umat manusia dan menghendaki agar semua orang diselamatkan. Tuhan kasihanilah kami. Engkau selalu menyayangi kami, meski sering menguji kami juga dengan siksaan dan cobaan. Kristus kasihanilah kami. Engkau menghendaki kami semua aktif menanggapi panggilan kami masing-masing agar pintu kerajaan-Mu tetap terbuka bagi kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di sorga. Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa.
kasihanilah kami. Kabulkanlah doa kami. Kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Engkaulah tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau berkenan mengumpulkan segala bangsa menjadi umat kesayangan-Mu. Kami mohon tunjukkanlah kepada kami jalan menuju iman kepadamu, dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala mahasa. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan. Aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang serta melihat kemuliaanku. Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka, dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput. Mereka ini akan kuutus kepada bangsa-bangsa, yakni Tarsis, Pul dan Lut. Mereka akan kuutus ke Mesek dan Rosi, ke Tubal dan Yawan, ke pulau-pulau yang jauh, yang belum pernah mendengar kabar tentang aku, dan yang belum pernah melihat kemuliaanku, supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Mereka itu akan membawa semua saudaramu dari segala bangsa sebagai kurban untuk Tuhan. Mereka akan membawanya di atas kuda dan kereta, dan di atas usungan, di atas bagal dan unta betina yang cepat, ke atas gunungku yang kudus, ke Yerusalem, sama seperti orang Israel membawa kurban dalam wadah yang tahir ke dalam rumah Tuhan. Juga dari antara mereka akan kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi. Demikianlah sabda Tuhan. Dan wartakanlah
Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, janganlah kamu lupa akan nasihat yang berbicara kepada kamu, seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah meremehkan didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan oleh-Nya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu menerima hajaran, maka di situ Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Di manakah ada anak yang tidak dihajar oleh anaknya? Memang tiap-tiap hajaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Namun kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih oleh-Nya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu.
Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, Tuan, bukakan kami pintu. Tetapi ia akan berkata, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan ingatlah, ada orang yang terakhir yang akan menjadi yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih, anak-anakku yang dicintai Tuhan, bagi yang senang nonton tinju, olahraga tinju, mungkin masih ingat ada petinju namanya Lennox Lewis dan satu lagi Ali Rahman, ya, sekitar 7-10 tahun yang lalu. Lennox Lewis ini juara dunia sejati kelas berat. Sementara Ali Rahman itu sparring partnernya, lawan latih, maka termasuk petinju ranking bawah. Bahkan di total itu antara kemenangan dan kekalahannya itu hampir sama. Nah, singkat cerita, keduanya ini bertanding untuk memperebutkan juara sejati. Ya, Louis mempertahankan. Lennox Lewis merasa lebih hebat. Aku juara, dia latih tandingku. Maka tanpa persiapan, santai, karena yakin akan bisa menjatuhkan lawannya si Ali Rahman ini pada ronde yang ke-6 dengan yakin. Sementara Ali Rahman ini tertantang, saya mau persiapkan sebaik mungkin, berlatih sungguh-sungguh. Dan pada saat peristiwa pertandingan itu yang terjadi apa? Lennox Lewis jatuh pada ronde ke-6, kalah. Yang menang Ali Rahman. Ceritanya begitu. Nah, Injil hari ini mengajak kita juga untuk jadi seperti petinju-petinju Tuhan yang hebat, yang sudah terjamin, yang sudah dijanjikan keselamatannya, untuk juga merenung diri. Ada kan orang yang mengatakan baptis selamat, tapi keselamatan itu dihayati seperti apa? Maka pertanyaan permenungan, sudahkah kita menjaga kebugaran iman kita? Kesalehan hidupku yang sejati? Atau aku sekedar merasa aman dan kurang waspada dengan hidup seenaknya? Asal sudah baptis cukup, tidak perlu hafal doa-doa. Ini terbukti dengan Krismawan-Krismawati kemarin, yang cukup banyak yang tidak hafal doa tobat. Padahal doa tobat itu kan harusnya didoakan setiap hari, mau tidur sembahyang ya doa tobat gitu. Tapi oke sing lali, ada yang bawa HP. Iki aku ngerti pengakuan dosa nganggo HP panduane. Jadi sing dosa HP ini. Wonge ra rumangsa dosa. Asal tiap minggu saya ke gereja cukup. Asal kolekte cukup. Asal rumahku pasang salib cukup. Asal hafal doa Bapa Kami, Salam Maria cukup.
Ya. Jadi dadi wong Katolik asal-asalan. Jadi asal Miati atau asal Mianto. Ya. Cukup. Ya. Pak Parmianto rumangsa disebut ya. Asal Mianto. Ya. Pokoknya ming waton. Nah, nek cara Jawa nih ya. Atau sudahkah kita sebagai orang beriman ini yang merasa aman ini tetap giat berlatih rohani untuk bertanding, berlaga di dalam kehidupan di dunia ini? Karena kita itu di dunia ini seperti bertempur, sehingga ketika harus bekerja keras siap, rekoso wani, ketika sakit datang tidak mudah mengeluh. Ada tuh orang yang anggar sakit mengming gebeler apa arit we. Les sambat terus ra karu-karuan. Nguyung nganti mbahne sing wis mati bareng diceluk. Yung makwo. Sambate ora karuan. Padahal gur gebeler arit. Ketika mengalami aneka kesulitan, kita pun siap menghadapi kalau kita setiap hari tadi latih tanding. Saudara-saudariku terkasih, Tuhan juga mengisyaratkan kepada kita untuk siap berjuang. Hari ini dikisahkan masuk melalui pintu yang sempit sesak. Nek sempit ki mesti sesak. Apa meneh nek sing mlebu wong oke. Pintune ming pas nggo wong loro ning sing mlebu bareng wong telu, akhirnya sing tengah kepedeng. Mula kuru. Saya itu termasuk kepedeng ya. Maka tidak besar. Nah, artinya apa? Artinya soal keselamatan itu bukan soal santai-santai. Orang harus berebut, berjuang. Menjadi sebagai orang Katolik itu tidak pada tempatnya kalau sekedar santai-santai. Alah, gampang. Alah, wis. Jadi wis ono alae cilik itu tadi. Sama kalau anak sekolah, kamu mau belajar tuh, alah aku wis sinau kok. Padahal lurung sinau. Kalau hidup kita hanya santai-santai, maka sebetulnya nggak pas. Namanya seperti Petrus, siapa nih? Bernardus, itu apik. Tapi ya wis jenengi tadi santaiwati atau apalah ya. Nah, orang-orang kudus yang kita pakai itu punya makna. Sama kalau kita mempunyai nama Santoso, itu mesti wonge Santoso ya. Eko Nugroho umpamane ya. Mesti sing nomor 1 entuk Nugroho terus gitu. Mulut pas jane nek Pak Eko iki garwane jenenge Nugraheni. Umpamane ya lho. Umpamane. Di Nugroho tenan ya. Atau Prakoso. Ada Romo Rektor Kentungan dulu itu namanya Joko Setio Prakoso. Pak Eko masih ingat ya. Nek siang memperkenalkan diri, nama saya Joko Setio. Kalau malam yang satunya, ya. Jadi lengkapnya Joko Setio Prakoso. Jadi namanya penuh makna. Kene ono sing jenenge Soleh, ya. Ini termasuk bintang kejora dari Kaponan. Ya. Kono apa-apa gelem ra ketung nek nyanyi ra pati ya. Apik nggih ning semangat nggih. Saya itu dikasih nama kokoh itu juga mungkin maknanya apa supaya kokoh, kuat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, alasan yang dikemukakan oleh pengetuk pintu tadi, orang yang ngetuk pintu itu ya masuk akal. Kami telah makan dan minum di hadapanmu dan engkau telah mengajar di jalan-jalanku, di jalan kampungku dan seterusnya. Tapi ingat,
Tuhan itu tidak mengenal KKN. Dumene ngono njur aku kon belas kasih. Tidak. Sabda Tuhan di dalam perumpamaan tadi jelas, enyahlah dari hadapanku kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Maka orang yang jahat itu dienyahkan. Kehidupan yang saleh, yang baik, yang suci itu ternyata menjadi syarat untuk masuk di dalam rumah keselamatan. Dan itu membutuhkan perjuangan, bukan santai-santai. Lebih-lebih berhadapan dengan kehidupan dunia sekarang ini, semakin banyak hal yang harus kita hadapi. Saya tuh sering guyoni bapak ibu yang anaknya baru 1 itu iso ndang ditambah. Tapi jawaban yang sering muncul apa? Siji wis repot. Sing loro ya ngono loro wis repot. Jadi nun sewu nggih nek kula oleh matur, bapak ibu iki dende anak do golek rekoso. Siji loro wis repot. Jadi pandangan sekarang itu sudah beda dengan pandangan zaman bapak ibu kita sepuh mbiyen. Anak itu nggawa rezeki. Orang yang punya anak banyak itu dipercaya akeh karo Gusti kon momong. Saya pernah ceritanya dulu waktu di Kemetiran itu ada satu ibu nikahnya waktu itu umur 21 mungkin ya. Anaknya 23. Ya. Urip kabeh. Saben tahun siji. Dan waktu itu ke gereja saya loke, Bu, ini putu nopo anak? Jawabannya ini anak. Ning udu anakku, ning tak anggap anakku. Ternyata apa? Ada orang membawa anak bilang titip nggih Bu, mengke tak jiko. Orang ngerti wong ngendi tekan ketemu saya itu ndak pernah diambil. Jadi anak dhewe 23 isih tambahi siji dadi 24. Ya. Biasanya nek wong anake akeh iki awet urip. Ya, soalnya olahragane akeh. Ya. Agek rampung asa-asa wis karo gendong dadi olahragane akeh banget. Rampung gendong gek jangan bojone mulai wis muni-muni to, siap. Toto dahar. Ya. Cobi mawon dipresani sing anake akeh lak do awet urip. Ya. Terus biasane utange ya. Ya. Utang itu membuat orang semangat loh ya. Nek ora percaya cobi mawon utang sing akeh mengke lak angele mati. Ya. Tenan, soalnya sing duwe kewajiban nyaur utang. Mula paroki niki sing duwe utang niku kula seneng supaya isih semangat ya. Almarhumah ibu saya itu juga gitu, begitu orang duwe utang melanjur gerah-gerahan ya. Nang begitu utangi akeh itu semangat dan sehat banget ya. Ternyata utang membuat sehat ya. Ya, bidoro ngemplang lho nggih, utang lho nggih. Nah, Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Menarik bahwa apa yang kita renungkan di dalam bacaan-bacaan hari ini, terutama Injil, kita diharapkan tekun, berlatih, siap dengan kesalehan dan kebaikan hidup untuk bisa mengalahkan dunia ini. Dunia ini bukan semakin mudah, meskipun banyak kemudahan, tapi tantangannya semakin sulit. Ini yang baru rame kan sekarang ini, polisi tembak-tembakan itu tuh. Ternyata apa? Kecanggihan digital sekarang bisa menjadi tuntutan yang luar biasa. Bahkan sing diomongke wingi iso dibuka. Itu kan luar biasa. Sing ra iso direkam ngentut kita. Nggih, push di sebelah ndi ra kita. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, apa yang dikemukakan oleh penulis surat kepada umat di Ibrani itu bagus juga. Soal sakit, soal siksa, soal kesulitan. Hai anakku, janganlah meremehkan didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan olehnya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak.
Kalau kita sebagai orang beriman kadang ada kesulitan, ada tantangan, bahkan sakit, ojo gampang nyalahke Gusti Allah. Mbok menawa mendidik kita. Saya kalau boleh cerita sedikit ya, saya punya pengalaman dulu masuk seminari itu saya ngingu pitik, gitu, putih, dengan harapan kalau lulus sampai kelas 3 seminari, kelas 4, berarti aku bisa dadi romo nek pitike kuwi isih urip. Ternyata baru kelas 2 saya, belum ada kelas 2, kelas 1 mau naik itu, pulang lho kok pitike wis ra ono. Ternyata karo bapak didol. Sehingga saya ndak punya acuan, nek pitik iki tekan 4 tahun isih urip berarti aku iso terus. Waktu itu saya hampir tidak naik ya. Maka ora iso aku sombong-sombong dengan mengandalkan diriku sendiri seolah-olah uripku dadi romo tergantung karo pitik ya. Itu kadang iya ning ternyata rambut jaji seperti itu. Dan dari peristiwa itu saya mengalami sendiri ketika akan tidak naik, oh ternyata panggilan itu rahmat, bukan dari kemampuan diri. Maka hati-hati kalau kita sedang mengalami entah itu namanya apa, didikan Tuhan gitu. Karena Tuhan itu mengajar orang yang dikasihnya, mengajar. Kalau dalam tulisan itu mengajar itu ya mendidik ya. Menyesah itu ora gampang orang yang mengalami disesah, didera. Kristus sendiri mengalami ya. Saya tidak tahu bapak ibu itu apa tahu sing jenenge ngeplak putrane. Ketoke jarang sekarang ya. Tidak pernah. Pak Mianto tahu ngeplak Adit apa Didi? Wah, ini gue ngeplak Bu Wiwi mergo meni yo ngono. Nggih, beda iki keplakane nggih. Tapi saya masih ingat dulu sering dikeplak bapak juga ya, sehingga jatuh sedikit itu tidak menjadi sakit karena sudah biasa dikeplak ya. Gebeler peso nanti tugel sini juga pernah, sehingga loro sidik ra tau mengeluh, apalagi mengkena cilik-cilik ya. Tapi anak sekarang kan begitu midak binas we lembongok tekan Kabupaten Semarang. Sepayah ya. Ora dikai apa gedang goreng we nangis kok ya. Zaman biyen gedang goreng diketok-ketok gitu. Nah, itu pendidikan. Dan tindakan Allah yang seperti itu, itulah yang akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Orang bisa bersyukur, oh iya aku mengalami hidupku jatuh bangun. Sama seperti bapak ibu suami istri, dong-dong mbok menawa padu, ning setelah padu lalu merenungkan, oh iya ternyata suami atau istriku itu wani ngono mergo ngandani aku. Sehingga suami atau istrinya itu menjadi rahmat yang diutus Tuhan untuk mengingatkan saya. Sama saya dengan umat juga begitu. Ana umat sing kuandani ngeyel, mbok wis nganti ngunek-unekke aku, oh ternyata Gusti iki lewat trocoe cangkeme. Ya ta? Umat iki nggo ndidik aku. Tapi saya harap juga begitu untuk umat. Oh ya Romo ki ngene-ngene nyindir-nyindir nganti ngene jebule diutus karo Gusti Allah kon ngelingke aku. Romo koko jebule apik. Itu karepe apik. Menyuarakan kehendak Tuhan. Itu yang sering kita bisa belajar banyak dari pengalaman. Bukan hukuman, tetapi mereka adalah apa ya? Mengalami itu merupakan kesempatan. Kesempatan untuk belajar membuktikan sejauh mana kasih kesetiaanku kepada Allah sang sumber hidup, kekuatan, keamanan, keselamatanku. Sama kalau orang Katolik udan ning gereja apa ora ya? Nah, udan ini ujian. Nek mergo udan jura ning gereja berarti kalah karo banyu. Padahal le baptis nganggo. Nah, itu kadang terjadi wong kalah karo hal-hal yang membuat dirinya sebetulnya hidup. Dan kenyataan membuktikan Bapak Ibu sekalian bahwa orang yang setia di dalam hidup imannya sekalipun mengalami sakit, derita, serba kekurangan, tetapi hatinya ada di dalam ketabahan, penyerahan diri kepada Tuhan, bahkan bersyukur. Tuhan, saya bersyukur dibeli sakit sehingga saya harus istirahat. Mergo nek ra sakit aku ki menyambut
ngemot gawe terus. Esuk wis ning alas, awan ning alas, sore ning alas, turu ning alas. Dadi ora tau nggo keluarga. Ya. Saya masih ingat kok ada satu ibu sepuh yang berbagi warisan itu ya. Warisannya akeh banget ini. Begitu sakit itu le komentar gini, Romo, nek isa aku le lara rada suwe ben anakku ki ya ngopeni aku. Ya, percuma aku ngekei warisan akeh kok ora diopeni. Nah, saya waktu itu ngelokke ya niku ibu sing ra genah niku mbok wis nek mati ndang mati mawon Bu rasa kesuwen gitu. Gitu. Lalu saya pulang dipanggil Tuhan ya. Terus saya nggak layat karena ingat le ngelokke itu ya. Nah itu sering kita jumpai dalam pengalaman hidup bahwa ternyata saat-saat kita sulit, saat-saat kita sakit, iki ono hikmah. Aku kelangan duit, dompetku tiba, akhirnya yo aku lain kali kudu ngati hati. Nek ikhlas mesti engko dompetnya dadi akeh. Ora ketung isine ora ono. Saiki penting di dompetnya apa isine gitu. Kelangan dompet wis stres gitu, padahal duitnya isine mung 500 rupiah. Ini aku ya mending wis dikelaske ngono ae. Dompet iki ngendi-endi akeh. Ora ono yang nggo tas kresek nggih. Niku. Itu yang terjadi. Banyak orang yang menjadi kuat. Hatinya bisa bersyukur. Sehingga akhirnya nyata bahwa kita memuliakan Tuhan itu bisa kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun. Itu yang diharapkan dari iman yang sejati, yang kuat tadi. Dan ini berlaku untuk siapa saja. Seperti di dalam kitab Nabi tadi diungkapkan gitu. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu datang dan melihat kemuliaanku. Maka kita semua itu sudah diperhitungkan oleh Tuhan. Tidak usah khawatir dalam suka dan duka. Seperti Bapak Ibu waktu janji nikah tuh, aku akan mencintaimu dalam suka dan duka. Bukan nek seneng wae, nek ra seneng tak ijolke, ra ono. Tapi suka dan duka. Ya. Singkatnya kita diajak untuk senantiasa bisa melihat, mengalami, merasakan bahwa kemuliaan Tuhan di dalam hidupku masing-masing sebagai orang beriman itu ada. Sehingga benar ungkapan kemuliaan Tuhan adalah manusia yang hidup. Atau dengan rumusan lain, kita yang membuka pintu lebar-lebar bagi karya Allah, peran Allah atas hidupku, sehingga kita makin bisa memahami, memasuki pintu Allah yang sempit. Karena kita sudah membuka diri pada Allah, kita akan bisa masuk dalam pintu yang sempit. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita teguhkan iman kita dengan syahadat. Aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari setiap akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, marilah kita berdoa supaya kita bersikap seperti Allah sendiri dengan menyambut semua bangsa dalam hati dan di dalam persekutuan kita. Sepanjang hidupnya, Gereja tidak pernah berhenti mewartakan Injil kepada semua bangsa, bahasa, dan budaya. Seringkali umat Kristiani terkurung dalam kekasan, serta tradisi-tradisi manusiawi mereka sendiri-sendiri, dan kurang saling memperkaya dalam Kristus. Bapa, ingatkanlah umat-Mu agar semakin sadar dan yakin bahwa mereka semua merupakan bagian dari gereja kudus-Mu. Di antara kami terdapat banyak saudara yang patah semangat
karena tertimpa percobaan dan penyakit. Marilah berdoa, semoga mereka yang patah semangat tidak menutup hati mereka, tetapi memakai penderitaan sebagai kesempatan untuk berkembang sebagai manusia dan sebagai orang Kristiani. Bapa, kuatkanlah saudara-saudara kami yang patah semangat karena tertimpa bermacam pencobaan dan penyakit. Anugerahkanlah kepada mereka keteguhan iman dan keyakinan akan kerahiman-Mu. Bagi umat Kristiani di paroki kita, sebagai manusia, kami pun tak luput dari kebutuhan dan kerinduan akan suasana ramah dan penuh persaudaraan di dalam komunitas paroki kami. Ya Bapa, semoga kami semua bersatu. Semoga ada satu orang pun yang merasa asing di antara kami. Dan semoga kami semua terbuka satu sama lain. Tuhan Allah kami, semoga kami mempunyai kasih sama seperti kasih-Mu, sehingga terbuka untuk semua bangsa dan menyambut semua orang dengan ramah bersama dengan Yesus Kristus saudara kami, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Kita satukan doa-doa kita dengan persembahan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, semoga berkat persembahan roti dan anggur ini, kami Kau perkenankan untuk mencicipi suasana kerajaan-Mu di dunia ini, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersama-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, para malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi.
Kudus, kuduslah Tuhan, Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa yang diajarkan Tuhan.
namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami, mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan selalu bersamamu. Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku terkasih, inilah anak dombalah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah yang diundang ke dalam perjamuannya. Semoga tubuh dan darah Tuhan yang aku sambut senantiasa melindungi aku sampai ke hidup yang kekal.
Marilah kita berdoa. Allah ya Bapa yang kekal dan kuasa, kami bersyukur karena melalui Ekaristi ini kami telah Kau perkenankan mencicipi anugerah rezeki sorgawi. Semoga kami dikuatkan dalam menapati peziarah hidup di dunia ini, dan kelak Kau perkenankan menikmati perjamuan sorgawi bersama-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersama-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, anak-anakku terkasih, keluarga Anda, doa-doa Anda, perjalanan pulang Anda selalu dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin.